ketika lu pakai topeng, merasa lebih berani atau gimana? Sebenarnya gue akan lebih berani ketika gue buka topeng. Wow! Eksklusif! Buat gue seni itu nggak harus original, yang penting otentik. Seni. Bro, nothing new under the sun. Ya. Ayolah. Itu gue suka tuh. Nggak ada originalitas di bumi ini. Nggak ada yang namanya keaslian, kebaruan pun nggak ada buat gue. Episode terakhir dari Ayo Ngobrol season 2. Lama banget ini rilisnya karena gue bingung. Gue kepengen menutup season 2 ini dengan sangat spesial. Season 1-nya soalnya openingnya sangat spesial. Ando Vida Lopez. Ini episode terakhir dari season 2 Ayo Ngobrol ini sangat spesial sekali karena dihadiri oleh mentor gue sebagai bintang tamu. Seniman terdar-dar se-Indonesia. Fluxio! Terima kasih sudah mengundang. Apa kabar? Terima kasih. Episode terakhir kan? Ya, episode terakhir. Terima kasih sudah mengundang. Oke, Ya, guys. Terima kasih. Saya pamitan ya. Ya, makasih ya. Makasih ya. Oke, jadi ini adalah mentor gua. Wah, Fluxio. iya ya. Iyalah, 10 tahun lalu terakhir kali kita ketemu, terakhir kali gua ikut workshopnya dia Oh iya, dulu tuh di Jogja ya. di Jogja. Jogja, ya di Nah, Jogja. itu pertama kalinya lu pakai topeng juga, Iya. ya kan? Iya. Kenapa waktu itu workshop pertama langsung kepikiran pakai topeng? Dari awal gue bikin workshop itu kan emang nge-highlight soal anonymity kan. Oke. Anonymity. Jadi emang kalau bisa yang ikutan workshop tidak memperlihatkan identitas aslinya awalnya. Oke. Terus ya karena gue mengusung si tema kultur meme dan kultur lebih ke avatar gitu, kultur avatar. Jadi gue membawa si avatar gue dulu yang ada di sosmed ke dunia nyata. Jadi akhirnya kayaknya gue harus bikin satu persona deh. Oke. Persona secara visual, secara fisik gitu. Dan muncullah pertama kali di workshop yang gue bikin itu. Oke. Workshopnya dulu namanya apa ya? Workshop, jadi ada 6 peserta ya. Ada elu, ada Tonte, Natasha Tonte, terus ada Okinawan, sisanya gue lupa. Iya. 3 lagi dari Jogja. Nah dia satu-satunya dari Jakarta. BSD ya. bro, dari BSD ke Jogja, Sampai gila. ke Jogja cuma buat ikutan workshop gue yang gak jadi apa-apa bro. Di situ belajar banyak banget gue. Belajar bangetnya melihat kehidupan seniman di sana. Ya kan? Gue juga numpang tinggal di garasinya, di workshopnya Mas Jimbo, Jim Allen Abel. Ya kan? Di situ gue Shout out buat Jimbo, Allen Jim Abel. Itu keren banget nih karya-karya yang kalian bisa lihat nih di sini. Nah, itu sebenarnya starting point gue sih kayaknya. Ya. Kayaknya pengen dah gue jadi seniman. Jadi sekarang ya walaupun seniman industri ya dikit-dikit lah. tapi itu kan efek Ya. untuk ketika lo punya idealisme tapi menghasilkan akan lebih bagus lagi sebetulnya. Bener. Kalau lo berkarya sesuai idealis lo dan ada yang ada feedbacknya, positif feedback, nah itu akan lebih semangat lagi biasanya. Seniman tuh kan harus disemangatin ya. Semangat, apalagi dengan cuan. Itu dia. Produk. Cuman kan banyak banget seniman yang menolak ini, menolak kapitalisme, menolak. Satu jari buat seniman. Boleh? Saya angkat satu jari buat para seniman-seniman idealisme yang menolak kapitalisme. Boleh ya? Boleh dong. Boleh ya? Mantap. Gitu. Lalu juga pasti kan basic lo dari inilah ya, seni lah ya. Ya. Kuliah pun di seni, di boleh Ya. sebut nggak sih? Enggak, jangan. Oh ya udah. Pokoknya seni lah. Seni lah gitu lah. Nah,
seni banget deh gue. Nih lu kalau lu ini iris nih urat nadi gue art bukan art tapi art. Anjay. Keringetnya aja air seni ya. Pipis gue keluar air seni. Iya. Ya, seni Gimana? banget pokoknya. Menurut lu gimana? Masih bisa nggak sih seniman hidup di zaman ini? Karena lu basicnya tuh kalau gue bisa bilang dari seniman mentok, bukan seniman industri. Kalau gue walaupun gue memang seni dari awal gue udah kayak ngapain gue motret, oke motret jualnya kemana gitu loh. Kalau kan dari seni murni, gimana ngelihatnya di era digital sekarang? Kalau dilihat dari sisi seni pun sebetulnya seni itu sendiri juga harus jadi sebuah platform untuk industri juga ya. Sebenarnya kan setiap industri itu butuh strategi kreatif gitu untuk saling berkompetisi dengan produk-produk lainnya, dengan industri lain. Otomatis kita membutuhkan sebuah entah itu maksudnya perbedaan dalam segi cara marketing, cara pemasaran produknya. Nah, kita butuh sebuah pemikiran yang out of the box. Ya, out of the box bisa. Yang berbeda. Dan itu kadang-kadang dimiliki oleh para seniman. Ya. Jadi dari dulu tuh harusnya seniman itu ada di wilayah tersebut gitu, di wilayah industri tersebut karena memang industri-industri besar pun membutuhkan seniman untuk dari pertama ngedesain entah itu produknya apa, strategi marketingnya mungkin diolah secara visual yang lebih catchy, lebih eye catching gitu. Dan itu tuh sebetulnya emang harus kita pahami bersama kalau seniman itu ada di situ gitu. Dan untuk seniman yang mentok banget seperti gua, itu mentok dalam artian mentok mindset. Yes. Mindset itu gue harus membuat apapun tapi ada unsur seninya. Apapun itu tapi tetap kita track back lagi gue sebagai seorang seniman yang mempunyai sebuah pola pikir kreatif untuk membuat hal ini menjadi lebih estetik lah. Jadi ada pemikiran-pemikiran ke arah sananya. Harus dibikin estetik nih, gimana caranya? Oke. Nah, disitulah gue berkompromi dengan industri. Oke, cuman ketika lo berkompromi dengan industri, lo ada merasa kayak sebagian jiwa lo jual atau gimana? Kompromi itu kan biasanya harus ada yang dikorbankan ya. Entah itu bentukannya idealisme kah, apakah itu bentukannya sebagai person. Nah itu tuh emang kompromi itu emang harus ada sesuatu yang harus dikorbankan lah sedikit demi sedikit nah. Topi gue dong anjing, rambut gue lagi jelek banget, parah lu. Oke. Ya lebih ke arah sana sih, gue lebih suka ketika gue mendapatkan klien yang membutuhkan pemikiran yang out of the box. Nah gue biasanya muncul di wilayah itu gitu, di eksperimentasi, gue ajak untuk berpikir kreatif, untuk gue diajak untuk bereksperimen barengan, yuk kita bikin eksperimen kira-kira bakal kayak gini nih jadinya gitu. Nah gue lebih senang kayak gitu, jadi lebih ke jadi laboratorium gitu, bertukar pikiran dengan sang industri brand atau ya. Oke. Cuman kalau gitu ya, di awal emang lu udah ada mindsetnya, ya dari kuliah seni nih udah ada mindset belum sih kayak, ya satu hari gue bakal kolaborasi sama brand atau gue bakal menjadi seniman industri gitu, udah ada belum? Gue selama pas waktu gue kuliah pun, sebetulnya inspirasi terbesar gue juga kan video gitu. Dari kalau lo pernah ngikutin karya gue basically video art. Andy Warhol. Ya, video art semua. Jadi emang concern gue tuh di wilayah media gitu. Mediumnya emang entah itu mau bentuknya video, entah itu mau ads, mau iklan ataupun apapun, ataupun sampai sekarang video klip.
Dan pendekatannya tuh langsung ke wilayah penggarapan estetiknya. Oke. Jadi kan lu kan lahir di zaman MTV masih Ya, ya, ya. naik-naiknya kan. Nah gue tuh lihat kayak anjir ini MTV gila bisa bikin video klip sekeren ini gitu. Oke. Itu siapa yang kalau bukan seniman yang berjasa di situ? Gini deh, Pasti video klip Seniman. yang paling lu suka. Yang di mana nih? Yang all time video klip yang paling lu suka. Gue suka banget Tonight-nya Smashing Pumpkin. Tonight, Lu kalau lihat, oke. wah itu kayak apa ya? Kayak teatrikal. Terus dia membuat sebuah dia menyerap satu satu teatrikal. Lupa gue judulnya apa ya? Land on the Moon kalau nggak salah, gue lupa deh. Pokoknya yang lu tau nggak yang ada figur bulan yang matanya kecolok Apollo. Itu Cos. film lama itu. Iya, film lama tahun 47, nggak usah gue lupa takut. Ya nanti teman-teman di search aja, gue agak lupa. Soalnya dan itu buat gue kayak anjing di album Melancholy itu deh, gue lupa nama. Night Smashing Pumpkin satu. Terus kedua all time favorites ya, Foo Fighters yang Everlong. Oke. Gila, tiba-tiba tangannya gede, Everlong, ngoeng, anjing, tangannya gede berantem. Itu Michel Gondry, gue masih inget. Michel Gondry. Terus kayak, hah, ada ya video klip kayak begini ya? Nah udah tuh. Terus kemudian beralih kemari ada video klip yang garapan teman-teman gue juga, yang akhirnya jadi teman. Garapannya Jadugar. Oke. Wah itu, gue suka banget sama Jadugar. Ada Anggun Priambodo dan Batman. Wah. Kalau gue sih masih Michel Gondry lah. Michel Gondry. Top gue ya Michel Gondry, mau direct apa, udah gue langsung ratingnya 10/10. Pasti bagus, Iyalah. walaupun nyampah-nyampahnya dia kayak film Be Kind Rewind itu nyampahnya dia kayak anjing tetap bagus kok. Gua Itu kayak sampah-sampah masa kecilnya dia gitu loh. Iya. Ide-ide masa kecilnya dia. Be Kind Rewind. Terus yang terakhir tuh apa ya? Yang main Emily, gue lupa dah. Audrey Tautou. Oh, yang main Amelie. Emily ya. Audrey Tautou yang main Emily, dia bikin apa ya? Film apa ya? Ya pokoknya gitu deh, surreal gitu. Nah gue tuh senang banget yang dengan pendekatan surrealis, terus yang emang aneh, yang gak nyambung gitu-gitu, gue anjing keren banget nih. Ya aneh lah ya, kemana-mana pakai topeng. Tapi jadinya tuh kayak brand-brand, itu ke filter semua ya. Semua yang mau kerja sama lu tuh ke filter sendiri ya. Ke filter gimana maksudnya? Jadi kayak, ya kalau lagi butuh sesuatu yang out of the box, udah ucup. Kalau misalkan enggak, ya nggak nge-reach lu atau gimana? Ya. Kadang ada kesananya juga ya. Cuman kalau gue sih lebih apa ya? Lebih bukan sekedar out of the box ya, tapi ketika gue bisa menyampaikan apa yang pengen gue sampaikan dan si kliennya pun setuju akan apa yang gue sampaikan itu. Nah gue lebih senang kayak gitu, berkompromi sama pemikiran yang lain gitu. Misalkan lu punya ide apa nih? Oke, gue pengen gini. Nah, gue masukkan ide-ide kreatif gue yang kadang emang aneh aja gitu. Iya. Kok begitu? Mau nggak? Gitu. Iya. Kalau Kadang mau, nggak ada alasannya gitu ya. Ya. Kalau lu mau, ayo. Dan ya syukur-syukur dieksekusi dan akhirnya ya senang-senang juga kita berdua. Maksudnya gue dan klien juga sama-sama senang. Yang terakhir itu apa ya? Yang gue bikin tuh video klip Fish. Fish keren sih. Itu video klip Fish Polytrick, kalian harus nonton. Ya. Kalian harus nonton, tuh keren banget. Cuman kalau kalian lihat karyanya Flux, ada satu nih, mau DOP-nya siapapun ada satu signature. Kamera following, ya kan, long take, habis itu kamera muter, set, orang udah pindah blocking. Iya. Itu signature-nya. Dari awal bikin video klip Pandai Besi sampai karya terakhir masih ada tuh. Ya karena apa ya, gue lebih seneng ketika gue membuat video klip pun performa para talentnya pun pengen gue explore juga gitu. Ketika
Jadi kan video klip itu juga jadi sebuah apa ya, playground gua gitu. Bener. Lapangan bermain gua. Setnya lah ya. Dari mulai setnya, treatment kamera, lalu kemudian behavior para talent dan performatifnya pun buat gue itu sebuah apa ya, sebuah gabungan antara beberapa entitas gitu loh. Jadi yang gue gabungin jadi semacam ya karya lagi gitu, karya seni lagi. Dan emang gue pengennya sih kita nonton nih kayak lu nonton teater aja. Oke. Gue pengen pengen membuat orang-orang menonton satu scene itu tuh kayak misalkan video klip tuh 5 menit, yaudah lu nonton 5 menit. Dan gue take pun 5 menit juga. Kalau bisa 5 menit ya 5 menit. Ya. Kayak Pandai Besi kan, itu yang Kolil gue bikin muter-muter itu sampai anjing ngomong Kolil sampai capek itu sampai gue apa ya, wah ini cup udah ya, enggak lagi. Waduh. Gue muterin lagi, Kolil muter-muter lagi. Pas gue lihat kurang bagus nih, kurang capek, ayo dong Lil. Iya. Wah sampai bener-bener pegel dia. Seorang Khalil efek rumah kaca. Ya dikerjain sama Iya, saya. dikerjain. Dan terus yang Fish itu juga kan one take sebenarnya. Iya. One take, gue ambil dari adegan sini kayak amatir cam lah. Ya. Jadi yang gitu-gitu gerak-gerak sana sini. Tapi dalam ada sebuah adegan dari durasinya berapa ya? 4 menit. Itu tuh satu adegan tuh bermacam-macam gitu. Satu scene tuh ada beberapa kerusuhan, ada yang aneh, ada yang semua, ada beberapa kejadian lah. Nah gue pengen mengambil itu momen-momen tersebut gitu dalam satu kejadian. Oke. Jadi emang performatif tuh dalam satu waktu aja. Bener. Paham. Jadi one take lah, pengennya sih pengen one take. Oke. Ini aneh nih, soalnya lu awalnya dari video dubbing. Ya. Lu dari video dubbing tiba-tiba, oke lah mungkin dulu ada inilah ya, ada direct video klip juga ya. Lai. Rest in peace buat ya Ameng. Rest in peace Bang Ameng. Rest in peace. Nah, dari video dubbing, lu terkenalnya dari video dubbing yang secara teknis itu mungkin ribetnya di ini aja ya, di pembacaan mulut. Terus tiba-tiba lu ngedirect video klipnya Pandai Besi. Yang notabene mungkin raja band indie tuh ya itu. Kalau nggak RK, Pandai Besi. Dan dengan tim yang luar biasa ya. Gimana tuh? Siapa yang reach? Biasanya dari klien duluan. Dari klien duluan? Biasanya tuh kalau yang udah pernah tahu gue ngerjain apa, nah mereka tuh biasanya gue pengen dong sama Fluxcube. Gitu. Mereka nge-reach, biasanya gitu. Video klip udah apa aja sih? Pertama tuh Pandai Besi, terus Kunto Aji, Efek Rumah Kaca, lalu Seringai yang program party Seringai, terus terakhir Fish. 5 kalau nggak, atau ada lagi ya, gue lupa dah. Ya dicek aja di YouTube gue, Fluxcube Channel. Berarti mereka nge-reach. Workflow-nya gimana tuh? Workflow-nya. Apakah ada creative guidance dari mereka atau kayak, "Cup, bikinin gua," gitu? Ada. Oh ya? Kadang juga ada yang misalkan, "Cup, gue mau lu ngedirect video klip gue. Gue ada duit sekian, ceger. Bisa bikin apa?" Nah udah, kadang nih seniman itu jangan dibiarkan berpikir kreatif dulu. Jangan seliar-liar, jangan terlalu liar nih. Oke. Karena kalau misalkan udah liar nih, terus kita hitung-hitung nih. Wah, nyampe 200 miliar nih. Wah, program gua 200 miliar. Budget APBN. Pas lihat, oke, ini gua sekian 200 miliar. Wah, tapi saya cuma ada 2 juta. Lainnya, wah, saya cuma ada 2.500.000. Mana ya? Nah, itu kadang jangan dibiarkan terlalu liar. Mungkin kita basicnya kita bisa ngasih insight ke klien kita kayak misalkan, oke, gue bisa bikin menarik nih video klip lu,
Tapi lu punya duit berapa? Dari situ dulu aja. Oke, oke, Lu oke. punya duit berapa? Ntar disesuaikan dengan ide kita, dengan ide seniman. Kira-kira, wah gue cuman ada 30 M. Ya. Wah, seneng tuh. Seniman, wah hura-hura tuh, baru liar tuh, boleh situ lu mau ngapain tuh. Kayak bikin ke itu klien-kliennya OkGo kan anjing gitu. Iya, iya, iya. Gila itu OkGo. Direkturnya hura-hura banget itu. Iya. Gue mau deh OkGo. OkGo, please come to me and then give me one of your music video to me. Come on, let's go. Untuk kebanyakan one take mereka ya. One take. Gila Wah, itu tuh. gila sih. Maksudnya kalau seniman dikasih, misalkan nih kliennya, Ucup, gue ada duit 30 M nih, bikin apa ya buat video klip? Nah, Enak ya. kadang bingung juga. Kadang bingung kalau seniman, makanya kita harus butuh tim. Kalau gue sih selalu bikin tim ya. Jadi tektokannya kadang mentok juga kan, Iya, iya, iya. Nggak bisa sendiri lah ya. itu sendiri kan. Udah begitu ya. Oke, 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 oke. Gitu. Mulai dari situ, mulai dari ketika lu punya berapa, dari situ dulu aja. Nah, dari situ. Terus jangan, udah. jangan tiba-tiba, misalkan nih kita sebagai seniman mungkin ngefans sama beberapa grup band ternama gitu di sini. Gitu, gue mau dong bikinin, gue kenal kok sama Fluxcube, gue tahu karya-karyanya. Oke, kira-kira bikin apa ya? Stop, kita jangan kasih feedback untuk kasih ide apapun. Jadi, oh iya boleh, tapi deal dulu ya. Nah, Ya. deal dulu ya. Misalkan lu punya duit berapa dulu. Kalau itu udah lock, ya udah, ini gue buatin. Dari mulai script, dari mulai storyboard, kita kasih ke mereka present. Ya, kalau mereka setuju, approve, ya ayo. Nah, kenapa tuh? Apakah ada pengalaman? Banyak sekali, guys. Kasih tahu dong. Sekali guys. Pengalaman-pengalaman di industri ya. Ada beberapa sekali sebenarnya. Mungkin abis itu mereka kapok. Oke. Karena sempat orang-orang pada tahu gitu. Wah, Fluxcube dikadalin nih sama calon klien gitu-gitu ada. Jadi yang emang gue pernah nge-tweet lah soal gue dikadalin sama klien. Sampai situ gue nge-tweet, orang-orang pada tahu, sampai dibahas tuh sama David Bayu. Cup, lu katanya podcastnya David Bayu dibahas tuh. Lu katanya gini ya, nah, kena scam ya dari agensi ya. Wah, iya. Terus gue bilang, gue sih nggak mau apa ya. Gue kadang-kadang gue juga ngelihat di posisi mereka. Kalau gue spill, ya kasihan juga. Yang bajingan kan emang agensinya kadang-kadang emang kurang ajar aja gitu, ngambil ide orang terus ketika lihat, wah kemahalan nih Ucup, kayaknya cari yang lebih murah dengan ide ini bisa nih. Yang mereka cari yang murah. Jadi yang what the F gitu. Siapa sih itu? Hah? Video klip? Hah? Video klip atau apa? Video klip ada, web series juga pernah. Wow. Ya. Jadi udah cukup 2 kali itu udah di situ kasih gua barrier, maksudnya gua kasih batasan. Oke, lu mau sama gua nyurit berapa dari situ dulu. Makanya abis itu gua wanti-wanti banget tuh. Oke. Udah lama nih? Wah, itu tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Apa rasanya tuh ide dicuri kayak gitu? Nggak cuma sekali lagi? Ya, 2 kali udah. Gua udah mulai kapok deh gue. 2 kali itu aja terus nggak mau terulang lagi? Ya, kalau udah kerja kalinya ya gue yang goblok. Bener sih, cuman itu sakit sih. Nah itu juga buat teman-teman seniman ya. Apapun itu kalian mau fotografer, videografer, director, apapun itu sumpah. Apapun itu kecuali kayak misalkan lu udah lumayan kenal, entah itu agensinya, entah itu talentnya, entah itu artisnya, entah itu kliennya. Yang ya kalau udah kenal pun tetap harus ada kontrak ya. Kontrak itu nomor 1 dalam urusan pekerjaan. Jangan ada gentleman's agreement. Ya. Kadang yang salaman pun itu nggak gentle. Gentleman's agreement. Iya. Gentleman's agreement apa? Nggak ada terikat apapun. Lu bisa main curi-curi aja gitu. Bisa main ambil-ambil aja. Gentleman's agreement ini nggak ada terikat kontrak apapun.
nggak pakai materai juga, cuman salaman doang. Ya udah dari situ kayaknya harus mulai dibiasakan untuk membuat sistem kontrak. Ya. Karena seniman kan bisa dibilang ya, ide juga resource ya, iya kan? Ya. Kalau misalkan idenya juga nggak dihargai ya bagaimana hidup dari apa ya? Iya kadang-kadang kan seniman emang kadang ada seniman-seniman yang sangat dependent terhadap karya-karyanya gitu. Jadi mereka tulang belakangnya tuh emang seni banget. Jadi emang mencari uang di situ, semuanya dari situ. Ketika lu tipu gitu, lu scam gitu kayak anjing, lu udah menyakiti hati seniman anjay. Bukan gue sih udah chill. Ada beberapa seniman-seniman yang mungkin ya hidup dari situ, hidup mencari uang dari situ satu-satunya gitu. Kadang ya harus kita ngelihat juga secara global gitu. Oke. Dan secara apa ya? Secara etika juga emang nggak benar juga begitu tuh. Kayak lu nyolong ide orang gitu-gitu ya. Jadi ya by ethics aja sebenarnya. Terus agensinya tuh kayak ada minta maaf atau apa? Ada. Oh ada. Ada. Gimana minta maafnya? Tapi setelah gua viralin di Twitter, jadi wah ada yang deg-degan nih, gua gituin. Wah ada yang gemeteran nih, ya, gitu. Dia minta maaf lewat manajer gue, Mas, beliau minta maaf gini, tapi tolong jangan diperpanjang di sosmed gitu. Ya lu mau take down nggak itu? Tapi nggak di take down. Jadi ya udahlah, gue bilang udahlah lupain aja, biarin. Nggak minta duit damai? Harusnya, tapi ya mau gimana? Manajer gue waktu itu juga sudahlah mas, sudah lupakan lagi, kita lagi ada yang dikerjain juga di depan. Jadi yang nah udahlah itu. Jir gontoknya gontok banget tuh pas itu. Ya gondok sih, gondok dong kayak anjing. Iya. Jadi itu ya, intinya itu. Teman-teman harus paham sama ketika mau bekerja sama dengan terutama brand besar itu harus ada jelas akan kontraknya. Entah itu mau ditayangkan di mana, entah itu mau bayar berapa, harus jelas, dan terminnya terutama itu harus penting. Ya. Dan termin juga harus ya, ayo seniman ya. Ya. Oke. Nah sekarang gue ngeliatnya gini aja. Banyak yang memandang sebelah mata nih untuk seni ini. Apalagi AI udah merajalela banget. Jujur aja gue juga AYO ini. AYO ini stands for All-in-One Artificial Intelligence Operator. Dan kita sangat mengutilize AI gitu loh. Gitu loh. Pandangan lu terhadap AI ini gimana? Terhadap AI sebenarnya gue juga nggak against juga sama AI, walaupun ada beberapa kaedah-kaedah yang nggak cocok sama gue. Cuman gue memakai AI untuk memudahkan gue sebagai tools. Jadi ketika gue terbantu dengan AI ini, kerja gue lebih cepat, lebih menghemat tenaga juga dibanding gue harus mikir sampai sketsa, sampai mikirin konsep yang lain. Mungkin kalau misalkan udah punya AI kan jadi semacam asisten ya. Kalau gue sih lebih ke ChatGPT gue bisa pakai. Misalkan gue mau bikin ini, kira-kira apa ya yang diperlukan. Nah mereka tuh nge-breakdown-nya apa aja, gini. Oke, gue mau bikin live studio streaming, gimana apa aja yang gue butuhin ya. Nah itu kan hampir sama kayak search engine jadinya. Iya. Ya kan, search engine tuh kalau kita googling, gue mau bikin studio streaming, kita ketik aja. Gitu. Oke, cuman gue mau lebih spesifik nih. Generative AI yang bikin gambar, bikin sketsa, bikin ilustrasi, tinggal modal prompt. Nah itu yang sebenarnya gue juga jadi semacam pertanyaan. Kalau buat gue sebetulnya untuk teknologi AI sendiri adalah sebuah kemajuan teknologi yang cukup hebat ya. Cuma ketika ada beberapa, karena kan AI itu kan dia mengambil source data-data dari orang lain kan. Nah,
Nah itu apakah legalitasnya bagaimana nih? Legalitas terhadap misalkan nih kita pengen gue pengen bikin karya seperti Andy Warhol, otomatis semua influence yang bersinggungan dengan gaya ekspresinya Andy Warhol diambil sama AI, di generate jadi satu karya yang baru, Yes. ya kan? Jadi karya baru. Cuman ketika itu sudah di generate ulang, masalahnya tuh kita nggak bisa ngeklaim itu sebagai karya kita, itu tetap sebagai karya AI, sebagai karya komputer. Kadang gue bisa ngeklaim kalau misalkan lo nggak bisa bikin karya manusia tuh nggak bisa bikin karya AI itu diklaim sebagai karya lo gitu. Kayak misalkan nih gue bikin karya AI nih, nah itu gue nggak bisa ngeklaim itu karya gue. Mungkin secara pemikiran itu yang ngeprom bikin dan muncullah gambar tersebut, tapi sekali lagi gue nggak bisa ngeklaim itu sebagai karya gue, karena itu entah kalau gue lebih karya itu harus ada sentuhan tangan, goresan tangannya, lu harus ada bersentuhan dengan kanvas, Entah itu digital ataupun digital pun konvensional kanvas gitu ya. kan, Iya, kita iya, kayak iya. ngegambar pun lu pakai mouse, dan ketika ngegambar pakai digital pun kita ada in touch gitu. Iya. Ada touch-nya tuh, itu buat gue lebih penting, Oke. lebih esensial gitu ketika lu bikin gambar itu dengan goresan yang ya kayak lebih ke kayak meditatif gitu. Oke. Ini gue dari tadi pengen banyak banget yang pengen gue tanya. Gue pengen sekalian nanya 2 aja. 2. Ya, 1 apa itu seni buat lu, dan kedua, kalau lu bilang harus datang dari sebuah interaksi secara langsung seorang seniman dengan karyanya, apakah itu berlaku juga untuk persona avatar yang sudah lu buat Fluxcube ini? Itu. Nggak paham gue gimana. Jadi gini, nomor satu dulu ya. Gue yang pertanyaan kedua dulu deh. Yang kedua, oke. Fluxcube ini kan gabungan dari beberapa persona. Ya, apakah itu bisa dibilang sesuatu yang original? Itu dulu. Oke. Nah, kalau untuk gue itu reference dan inspired by. Tapi udah ada IP-nya belum sih? Udah ada. Woys, guys. Ini mukanya udah legal. Oke, harus itu reference. By reference kita bisa ngemodify secara human touch. Gue ngemodif itu semua jadi yang emang digambar ulang dan diaplikasikan ke medium yang berbeda. Oke. Kan kalau ini kan sebenarnya kan ini dari Ken Barbie. Kalau teman-teman yang nonton referensinya ya. Referensinya Ken Barbie, dia adalah sosok laki-laki manis di antara banyaknya wanita-wanita. Ya. Wanita berbikini. Ya. Malibu Ken tahun 82. Oke. Nah, referensi dari situ, oke. Nah, gua capture si Ken ini, terus ya gua stretch di Photoshop, gua stretch, distort, dan kemudian matanya gua naikin ke atas, terus dikasih kumis, dikasih istilahnya belahan Gigi belah. Terus belahannya pinggir ada inspirasi karena gue senang sama David Bowie, gue masukin elemen-elemen dari David Bowie ke dalam muka spirit Fluxcube itu sendiri, dan gue jadikan itu sebagai entitas baru. Ya. Nah, dan sudah terbukti secara legal. Ya. Oke. Nah, dari situ udah nih gue di IP-in lah ketika gue merasa ini udah settle, ini udah cukup lama nih, kayaknya udah hampir berapa tahun ya? 15 tahun. Iya, 15 tahunan. 15 tahun. 15 tahunan gue memakai ini. Napas juga ngos-ngosan. Susah. Nah, udah tuh. Gue membuat ini sebagai avatar. Yes. Gue jadiin avatar dan bukan gue bebas. Gue lebih ke share itu secara publik, siapapun bisa menjadi Fluxcube. Oke. Dan sampai sekarang ya orang-orang masih menanyakan, bisakah
mereka mendapatkan topeng Flukcup ini? Bisa, asal lu mau datang ke gue, minta rough-nya, minta apa? Editan gue ini, ya lu tinggal print sendiri. Silakan lu jadi Flukcup boleh. Wow. Kayaknya lebih kayak V for Vendetta sih sebenarnya. Iya. Ya, jadi gue ya silakan lo jadi Flukcup silakan. Cuman di original Flukcup is tetap gue. Oke. So, gue menyimpulkan topeng yang lu udah buat ini, muka yang udah lu buat ini, lu menganggap itu sebuah karya seni. Ya. Tapi prompting bukan sebuah karya seni. Prompting itu hasil olah pikiran dan itu juga seni sebetulnya. Oke. Kita sebagai seniman pun nggak mungkin ngebuat sesuatu tanpa pola pikir. Ya. Kita harus punya ide kreatif yang bisa dieksekusi ke dalam sebuah kanvas. Dan buat gua pemikiran itu pun hasilnya harus ada outputnya nih. Oke. Outputnya itu entah apapun. Kayak mungkin jadikan AI. Mungkin kalau gue sih nganggap AI itu sebagai sketsa. Kalau gue sendiri pribadi, ketika gue bikin prompting, nge-prompt gini-gini, gue pengen bikin ini deh. Seekor anjing memakai baju warna merah, duduk di atas gedung DPR, sedang menyuarakan keresahannya di banyak, dia gitulah. Nah, kan banyak alternatifnya. Ketika udah enter, cekrek, enter tuh alternatifnya datang nih. Generative, des, nongol yang lain. Kurang oke nih, des, alternatif. Terus kalau ini kan sebagai sketsa tuh, kita nggak mungkin ngambil ketika lo generate satu, itu jadi udah. Nah, kan enggak. Kalau gue sih lebih pilih, kalau gue pribadi, gue ketika mau nge-generative itu ngelihat yang gue pakai, silakan masuk. Ada siapa nih bintang tamu ya? Lanjut. Ketika lo sedang mengenerate itu lo anggapnya sebagai sketsa. Sebagai sketsa. Oke. Hasil akhir untuk the final worknya itu ada di keputusan kita, entah itu mau dieksekusinya menggunakan video kah, entah itu dieksekusi dengan kanvas kah. Walaupun sekarang udah ada VO3 ya. Ya, VO3. Gila sih itu. Itu gue liatnya kayak, men kita mau ngapain nih? Gimana nih kita kayak anjing. Ngeri banget sih gue liatnya. Berapa kemarin kita subscribe-nya? Kayak VO3 itu kayak gila. Kita subscribe VO3 ke berapa? Subscribe itu berapa itu? 3 juta kalau nggak salah. 3 juta? 3 sebulan? Juta. Enggak, atau limit berapa video dong? Hah? Iya. Serius? Cuman itu datang paketan gitu sama Google Drive-nya berapa ratus tera gitu ya kemarin gitu ya. 200 tera apa 300 tera gitu. Dan itu gue mau nanya, kalau itu ketika lu generate si VO3 itu, yang lu dapatkan adalah hasil apa? Hasil akhirnya apa? Video yang berbentuk, video, outputnya apa? Ya video udah, kayak gitu yang lu tonton di MP4 dengan size besar? 1080 ya? Oh, 1080 HD ya? Full HD? Belum, masih jarang yang 4K ya. Masih jarang untuk gitu yang, cuman ya tapi gila ngeri juga ya, gue ngeliat itu kayak gila sih gue kayak anjing nih. Gue mau nggak mau harus gue ingat kata-kata Very Kid. Lu kenal Very Kid? Nggak tahu. Ada, dia bikin magic prompt, lupa deh. Nggak tahu gue, Very Kid. Prompt magic. Oke. Dia bikin studio AI juga. Dia juga bilang kalau misalkan jadikanlah kita nih sebagai kepalanya tetap ada di manusia. Oke. Manusia adalah the biggest source of creativity, limitless, tidak terbatas kreativitasnya. Dan ketika lo mempunyai beberapa alternatif medium, kayak misalkan lo seniman nih, lo bisa memahat, bikin patung, bisa melukis, bisa bikin keramik, bisa cetak grafis, bisa bikin video. Satu lagi lo bisa nge-prompt AI. Itu jadi salah satu jurus lo untuk masa depan. Iya. Dan menurut gue itu valid. Gue sebagai orang yang juga mengikuti teknologinya, ya gue harus come up with that
konsep gitu. Konsep ketika lu punya jurusnya lebih banyak, ya lu nggak akan kalah sama yang lain gitu. Bener. Lu punya apa? Inventory lah, Nggak. inventory. Kalau lu lagi main game itu di GTA lu punya inventory-nya apa nih? Oh, gue pakai AI nih. Oke, bisa. Ya, Masuk. ya, ya. Jadi lebih ke arah sana sih. Gue mulai paham ketika ya gue juga harus belajar dengan teknologi yang terus berkembang. Karena mau nggak mau lu kalau lu merasa percaya diri dengan idealisme lu, namun di luar sana ada orang-orang yang lebih maju menggunakan AI, ya lu akan tetap terus di sini gitu, Iya, iya. akan terus di sini aja gitu, nggak akan kemana-mana. Tapi ketika kita punya jurus lain, si seniman itu punya jurus lain, ya lu bisa berkompromi dengan teknologi juga gitu. Oke, gue bisa, gue paham kok AI itu kayak gini. Ya udah, silakan tinggal mau eksekusinya mau kayak gimana. Karena kita udah punya kayak rantang isinya bakso, ada Nasi, nasi, ada rendang, ada AI. tinggal dipilih aja tuh. Tinggal dipilih aja lu mau yang mana, mau makan apa ya dibuka. Iya. Wah, rendang AI nih. Kayak makannya gitu. Makannya kan berantakan. Kayak Will Smith tau nggak Will Smith? Tahu. Kayak wah. Yang makan spaghetti gitu kan. Spaghettinya wah ini berantakan amat lu makan. Oke. Gitu. Nah gue suka sama analoginya si Prompt Magic itu ketika lu punya jurusnya ya udah lu bisa survive di masa mendatang gitu. Oke. Survive aja lu ada AI ya lu gak akan kehabisan jurus karena teknologi itu terus berkembang terus cepetan. Wah dari mulai gue ngikutin juga dari zaman Midjourney, Ya. zamannya Dreamina, terus apa lagi ya ngikutin gue semua kayak yang space digedein, gambar terus kayak wah ini gila sih ini. Ngikutin terus gue dari mulai yang terakhir itu apa ya? Sebelum VO itu apa? Kling AI. Ngikutin gue kayak oke. Terus gue ikutin semua sampai Prompt Magic gue ikutin. Terus yang lama-lama ya gue tahu udah paham jurusnya, tapi tetap kalau untuk eksekusi untuk kekaryaan gue akan lebih personal, lebih intimate sama karya gue sendiri itu ketika pendekatannya tuh ya secara personal gitu. Ada sentuhan, ada interaksi sama benda yang gue sentuh sebagai yang mau dijadiin karya sama mediumnya lah. Gitu. Kalau AI-nya gue yang tadi gue bilang, gue menggunakan AI sebagai asisten. Jadi yang chat GPT gue pakai ketik kira-kira apa mediumnya yang kira-kira oke. Nah, jadi gitu. Seru sebenarnya AI itu kalau lo bisa develop ide dan cara tepat gunanya sih itu aja sih. Cuman ini mungkin gue sangat-sangat bias karena memang gue sangat mengikuti perkembangan AI bukan cuma di bidang seni. Kita Microsoft udah buat quantum chip Majorana cuman segini doang. Apa? Quantum chip. Apa itu? Gue nggak tahu. Jadi chip satu dunia kalau dikumpulin chip ini lebih hebat. Itu satu. Iya. Nvidia. Jadi untuk seorang biologist biar bisa mendapatkan PhD, gelar profesor gitu ya, mereka cukup seumur hidupnya nge-translate satu genetik aja gitu ya. Satu tahun itu mungkin ribuan. Ketika ada AI dari Nvidia ini untuk translate genetik, genetik atau protein, gue lupa, protein deh kayaknya. Itu hasilnya dari 200.000 setahun yang kita biasa dapetin jadi ratusan juta setahun. Jadi kalau gue sih, walaupun kenapa gue start Ayo, concern gue ke sana sangat besar untuk manusia. Lepas dari seni, lepas dari seni apapun itu kayaknya di masa depan tuh. Ya setuju gue kalau untuk pengembangan teknologi AI itu bisa kemanapun. Karena kan kalau yang tadi lu tanyain kan emang soal bagian generatif AI-nya kan. Jadi yang emang kalau untuk di the next future of
apa ya, kehidupan sehari pun ya gue tahu kok pakai AI. Kayak misalkan lu buka handphone itu aja udah pakai AI kan, juga Siri juga itu semua pakai AI gitu. Dari TikTok zaman aja, ini algoritmanya udah algoritma AI. udah AI semua. Jadi yang Iya. emang harus tepat guna, dan kita juga harus kompromi di segala bidang gitu. Kalau kompromi di wilayah apa yang lo nggak mau kompromi ya is oke, tapi ketika lo bilang gue anti AI, gue nggak pakai AI itu merusak manusia, bro. Handphone lo, Nggak usah pakai handphone sekalian ya. lo gak usah pakai handphone, itu AI juga. Jadi chill down, brother, come Iya. on. Nggak, maksudnya jangan terlalu eh close minded gitu ketika lo melihat sebuah teknologi yang berkembang, langsung diserang duluan. Santai bro, Iya, iya, iya. santai bro. Lo teknologi yang lo pakai juga udah lo pakai sekarang Iya, gitu. iya, iya. Just Secara tidak chill. sadar ya. Ya biar sadar, maksudnya karena ada tuh anti AI dan enggak AI. Gue prefer AI, gue ya silakan mau ribut-ribut sampai kapan, tapi lama-lama juga lo akan bersinergi juga dengan teknologi tersebut gitu. Jadi kalem aja mas, mbak. Itu datang dari seorang seniman ya guys. Iya, karena gue sendiri dari mulai karena gue juga ngulik teknologinya loh. Iya, iya. Teknologi dari mulai apa ya? Dari mulai video medium gue tuh bermacam-macam, dari mulai yang sensor gerak Iya. dari dulu, terus gue pernah juga bikin apa yang proyeksi, yang video mapping. Iya, Itu iya, gue iya. berkembang dan bereskalasi dengan teknologi gitu. Gue ada irisannya dengan teknologi karena kenapa? Karena seni itu dan teknologi akan selalu bersinergi gitu, karena kita harus paham apa yang kita hadapi di depan dan apa yang kita hadapi sekarang gitu. Karena nggak bisa lo ngikutin mahat palu, pakai palu terus-terusan bro. Wah, Ada 3D ketika orang pakai printing ya? 3D printing itu ada loh anjing. Nggak usah capek-capek. Saya mau buat monumen ini kira-kira 7 tahun. Waduh. Wah, ada yang bikin. Ada nih. Wah, cuman 3 hari jadi. Iya, Ya iya. kan iya. akan ada apa ya? Ada bentukan di mana kita harus berkompetisi sama teknologi gitu. Kalau lu mau tetap ada di wilayah situ, ya monggo. Iya, iya, iya. iya. Ya, Oke, tapi berarti- kalau misalkan mau ngikutin, ya akan lebih, ya tadi yang gue bilang, jurusnya lebih banyak. Oke. Berarti lu sebagai seniman ya, Ya, terus tidak menutup, tidak apa coba? tidak memandang AI sebelah mata, bahkan lu juga mulai mempelajari ya kan? Ngikutin banget. Hasil dari prompting itu, generative AI itu seni bukan untuk lu? Hasil promptingnya ya, Hasilnya. outputnya berarti. Secara visual gue bisa bilang itu seni. Ya secara bentukan estetik aja, ya itu udah estetik. Apakah itu karya seni? Karya seni, nah kalau gue koridor kesenian itu sangat ini banget, sangat fix banget ya. Oke. Kayak no debat gitu. Kalau Ya. kesenian tuh pertama lo reasoningnya harus kuat. Secara konsep itu kenapa lo dari mulai, karena gue kan pengetahuan bahannya kuat ya. Kayak misalkan gue dulu nih, gue background gue dulu ya. Kayak misalkan gue tuh seni patung. Seni patung itu mengharuskan kita paham akan medium yang kita mau buat nanti. Kayak misalkan gue mau buat karya patung dari kayu. Nah, kenapa kayu? Nah ditanya tuh, lu kenapa kayu? Karena kayu itu gue suka sama seratnya. Kayu itu berasa dekat sama manusia ketika kita ngelihat ulir-ulirnya tuh lebih kayak sidik jari. Nah gitu-gitulah. Intinya kan kita lebih dekat di situ tuh pemahamannya. Terus habis itu gue bakal ngebentuk ini sebagai sebuah torso, misalkan dibikin sebagai torso. Kenapa torso ini? Dan reasoning itulah yang bakalan terus ada di kepala gue. Jadi gue paham ketika gue harus menggunakan AI kapan harus menggunakan video, Oke. kapan harus menggunakan medium lain, kenapa harus menggunakan yang lain, hal-hal lain gitu. Dan ketika disebut itu karya seni atau bukan, itu reasoningnya harus kuat dulu. Oke. Dari para pembuatnya dulu. Ini lo mengakui ini sebagai apa dulu nih? Lo sebagai karya seni atau bukan? Kalau gue pribadi,
balik lagi itu sebagai sketsa. Kalau gue Ya, sketsa untuk memudahkan gue membuat karya seni the real karya seninya. berarti sketsa bukan karya seni. Sketsa seni juga. Sketsa seni juga. Cuman itu cuma untuk blueprint lah kalau di lu ya. Nah, blueprintnya kita buat dari AI dulu. Kalau buat gue blueprint, alternatifnya banyak, digabungin hasil akhirnya kayak gimana. Nah, itu dari pola pikir situlah, dari prompting dari kepala kita tuh. Oke. Nih, ini oke. Mari kita buat eksekusi secara Realnya. real mediumnya. Oke. Misalkan, ya kan sekarang kan udah bisa bikin 3D juga kan si iya, AI itu kan. iya, iya. Jadi yang udah, nah itu kan 3D kan bisa di print tuh. Export, OBJ, jadi Disitulah baru. disitulah ketika gue bersentuhan dengan karya gue, nah itu dan dipamerkan di sebuah galeri dan buat itu kayak sakralnya tuh di situ. Sakralnya di situ ya. Kesakralan kita ngelihat itu sebagai karya seni itu ya di situ. Kedekatan kita, ya tapi balik lagi kedekatan kita sama karya seni itu sedekat apa gitu. Karena apa ya, kalau gue lihat sekarang orang-orang, bro, kayak gampang banget gitu. Semua orang bisa bikin. Terlalu dan gampang. terlalu gampang dan ya udah semua orang bisa berkarya seni, berkarya bikin kayak terakhir kemarin apa yang Aomi Miyazaki apa Ghibli Ghibli yang style. Ghibli style itu kan sempat pro dan kontra kan, Iya, iya, iya. kayak ya iya kita juga ngelihat itu sebagai apa, sebagai apa sih gayanya Hayao Miyazaki gitu. Cuman ketika itu jadi ruang publik itu bisa dinikmati sama banyak orang. Orang-orang apa istilahnya mendidik bukan apa tribute. Homage. Tribute boleh, homage boleh. Homage-nya terhadap kekaryanya dia. Namun sialnya ada orang-orang yang cuma ikutan tren. Nah itu kayak anjing apaan sih lo? Kadang itu yang ngebuat gua muak dengan tren itu sendiri gitu. Oke. Semua orang dalam satu waktu, berat pada bikin, habis itu hilang. Padahal nggak ngerti substansinya apa. Substansinya apa? Dan ketika itu lu bilang ngeklaim karya seni itu harus everlasting sebenarnya. Seni itu harus lu memajang itu di sebuah tempat, entah itu public space, entah itu di galeri, entah itu di feeds Instagram lu, everlasting di situ dan lu nganggap itu sangat dekat dengan kita sendiri. Dan itu cuma kalau ngikutin tren, ya it's just a trend gitu. Ya. Cuman tren aja. Jadi buat gua ada hal-hal yang harus dipikirkan lebih dalam lagi itu. Kalau Tapi gua kan mau justru nge-trend. di situ Andy Warhol mempertanyakan. Apa? Apa yang tanyakannya? Apakah Lu masih seni ingat itu harus datang dari sesuatu yang original? Ya. Enggak. Buat gua seni itu enggak harus original. Yang penting otentik. Otentik. Oh Otentik aja. Gue suka banget tuh. Seni. Bro, nothing new under the sun. Ya. Ayolah. Seni itu harus otentik, bukan original. Fluxup Nggak 2025. Anjay. Itu gue suka tuh. Nggak ada originalitas di bumi ini. Nggak ada yang namanya keaslian, kebaruan pun nggak ada buat gua. Oke, gini deh Cup. Intinya, Ya, stance lu ke AI itu gimana? stance gua dia sama kayak yang tadi gua bilang. Stance gua gua menggunakan AI sebagai tools untuk belajar semacam apa ya, kita ya beradaptasi sama teknologi yang lagi ada sekarang gitu. Hari ini kita berhadapan dengan sebuah teknologi artificial intelligence yang mana mau tidak mau mereka pun ada di keseharian kita juga. Oke. Bukan hanya di generative artnya, namun ya tadi lu sempat bilang, kita berhadapan dengan dunia yang sudah mulai berkembang dan kita sebagai manusia pun harus bijak menggunakan AI tersebut dan kepentingannya, urgensinya apa itu harus kita memahami itu juga gitu. Jangan hanya mengikuti tren yang lagi ada tanpa tahu apa efeknya gitu. Kayak
kayak yang terjadi kemarin-kemarin gitu. Kayak kita membahas kan kemarin Iya. VO3 Iya, ada iya. orang membuat video lagi liburan di neraka. Ditangkap ya? Dapat ancaman mau ditahan. Nggak penting lo polisi. Nggak penting Pak, udah nggak usah. Ada hal yang lebih penting daripada Iya, begituan. iya. Lu ngurusin, jangan yang gitu-gitu deh. Ya, ya, ya. Ya maksudnya itu gitu. Jadi fenomenanya pun bisa bermacam-macam tergantung yang memakainya, tergantung yang nge-prom dan tergantung yang siapa apa istilahnya tuh, niat kita mau ngapain. Lu mau ngapain sama AI, lu mau ngapain ketika lu punya niat jahat merubah wajah manusia di fake dan Ya, 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 ya. membuat itu jadi semacam lu mempromosikan hal-hal yang negatif dan ya itu tentunya kriminal dan itu buat gua yang gua nggak di situ, stance gua tetap berada di koridor di mana AI membantu gua untuk menjadi tools sebagai instrumen yang cukup signifikan di zaman ini. Jadi stance gua di situ. Berarti you are not against AI? No, nggak pernah. Teknologi apapun gue mengikuti semua teknologi yang dari zaman. Ya itu tadi gue sempet tadi direkod nggak sih yang barusan? Yang gue soal ngomongin sensor, Oh ya, ya, itu gerak, di record. terus ngomongin Iya. soal teknologi computerized dan hal-hal yang berbau robotik. Itu juga gue ngikutin. Dan sekarang udah zamannya artificial intelligence. Walaupun semua pemikiran itu ada di sini ya, 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 ya. di rambut, maksud gue di rambut. Di topeng. Oke, mungkin ya di Cukup sini di situ. gue agree to disagree with my mentor ya. Anjay. Asik, karena gue sebagai prom artist, gue melihat itu sebagai satu karya. Karena suatu karya seni. How Karena come? gue seperti ini ya, sesimpel ketika gue ngeliat kayu bentuknya pedang, itu menurut gue udah karya seni. Oh iya. Siapa yang buat? Nggak tahu. Apa substansinya? Nggak tahu. Nggak ada. Cuman nature ngebuat itu, menurut gue itu indah, menurut gue itu karya seni. Siapa penciptanya? Alam kayak Tuhan kalau percaya? Nggak tahu. Cuma itu menurut gue karya seni. Oke. Dan ketika kita prompting kan nggak sesimpel one-liner gitu-gitu ya. Itu sebenarnya karya seni juga. Itu sebenarnya karya seni. Cuman ketika seniman lain itu menggurat secara langsung karyanya, ini kita tidak menggurat secara langsung. Kita menciptakan sesuatu bukan dengan guratan, tapi dengan ide, gitu. Jadi ya itu stance gua. Cuman apakah gua setuju dengan perkembangan AI ini? Perkembangannya ya, perkembangan terlalu cepat. Oh, udah. Sebagai seni iya, sebagai karya seni gua nganggap itu seni. Cuman 2 tahun lalu gua udah bikin Trend Ghibli Studio itu buat Mecha, anaknya Arif Tipang. Itu 3 jam, 4 jam. Sekarang cuma 5 menit doang modal prompting. Itu sebenarnya yang concern gue justru di situ. Kita pun banyak hal yang kita bisa buat ke kantor gue ya. Cuma banyak juga yang kita kayak enggak deh, jangan deh, kita jangan matiin industri ini deh. Masih Foundernya- ada sisi-sisi Yes, kemanusiaan lu. bener. Foundernya tidak- apa nih? Foundernya fotografer, videografer. Ya. Satu lagi graphic designer. Hmm. Kita matiin yang emang job kita dulu aja. Hmm. Padahal banyak banget nih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita cuma mau cari profit, ya itu gue ngerinya di situ sebenarnya. Jadi regulasi sih sebenarnya yang Oke. harus di. Nah. Karena Sorry. Kalau untuk lu sendiri sebagai fotografer, yes, gimana nih stance-nya? Apakah lu juga masih menggunakan fotografi sebagai lu berekspresi berkarya seni? Apakah lu itu memindahkan semua isi kepala yang berupa ide itu ke dalam AI dan lu nge-generate itu dengan lewat prompt? oke. Kalau lu gimana? Kalau gue memakai AI sudah dari 7 tahun lalu. Oke.
untuk fotografi gue. Hmm. Ada namanya, ini gue kasih tahu aja. Kalau zaman dulu gue nggak mau kasih tahu. Retouch for me namanya. Jadi dulu gue terkenal fotografer yang hasilnya bagus tapi cepet Lewat? Lewat? dengan aplikasi itu. Jadi Jadi pakai aplikasi gitu. gue pakai ya plugins itu. Jadi gue motret orang, gue tinggal masukin 1000 foto. Oke. Udah kayak edit semuanya langsung. Muka dan lain-lain. Sudah menyelesaikan 80% tugas retoucher. Jadi lu bayangin gue, fotografer misalkan lagi ke event nih, yang nggak perlu detail banget retouch mukanya. Gue bisa detail banget. Yang mana dulu orang satu foto itu retouchnya 2 jam, 3 jam. Dia pakai Photoshop. Photoshop. Gue satu foto 5 menit. Karena itu, AI itu. Ya. Tahun 2000. Berarti baik lagi urgensinya adalah efisiensi. Nah. Ya kan? Sekarang, apakah gue masih motret? Masih, tapi itu adalah 2 seni yang berbeda. Oke. Gitu, karena gue udah banyak, gue kan fokusnya di ini ya, portrait ya. Sekarang lo Cewek, apa? dari dulu, cewek lah. Ya, ingat. Iya. Gue nanya, misalkan nih ya, gue kalau photoshoot sama Luna Maya, bajunya kita tuh kemarin Hermes, pinjem ke Hermes, Dior, Langfang, apalagi ya, lupa lah. Pokoknya Maaf ya brand-brand, pokoknya brand-brand itulah ya. Brand-brand high end semuanya. Terus di situ ada stylist juga. Ya kan, ada makeup artist apa segala macam. Sekarang kalau misalkan mau photoshoot dengan baju mewah, dengan set yang dulu gue niat banget, itu 1 kali photoshoot ribuan bunga gue. Oke. Sekarang bisa aja, Mbak Luna boleh dong datang ke studio aku, nggak usah makeup, nggak usah apa-apa, nanti aku AI-in. Gue udah nawarin itu ke beberapa orang, nggak mau. Mereka mau experience-nya. Mereka mau sesaat beberapa jam itu mereka dengan makeup seperti ini, dengan baju ini yang beneran baju yang ngelekat. Jadi itu adalah art form yang berbeda, tapi sama-sama art form. Ya. Gitu kalau gue. Mungkin yang bisa dibedakan itu, entah mungkin kalau emang seni itu kan emang harus dirasakan. Yes. Feels, experience itu memang tetap harus dipertahankan ketika kita membuat karya seni. Makanya tadi gue sempat bilang juga, ketika gue nggak merasakan apa yang gue karyakan itu, buat gue itu adalah sebuah intimasi gitu. Intimasi dalam sebuah karya itu sangat penting buat gue. Ketika tadi lu ngomongin soal Mbak Luna nggak mau difoto karena ingin mengalami, itu adalah sebuah eskalasi kesenian lain juga. Kayak you can feel it by your soul gitu. Anjing gue bisa megang kembang banyak banget. Gue ada di ruangan ini dengan indahnya gitu. Dan itu mungkin experience tersebut yang nggak didapatkan di AI. Mungkin ya itu sentuhan itu loh, sentuhan kita sebagai manusia untuk bisa merasakan itu. Kadang di AI itu entah kenapa beberapa video-video AI yang entah itu foto kurang ada soul-nya gitu. Lu ngerasain nggak kalau misalkan walaupun sekarang udah ada ekspresi yang dibuat sedemikian rupa agar bisa mengeluarkan luapan emosi yang kita rasakan, yang pengen kita ekspresikan gitu. Karena tetap buat gue kayak kok gak dapet soul-nya gitu. Beda ketika ada seorang model pose menangis gitu, kayak gue suka banget lagi. Anjing dapet lagi. Gue suka banget lagi gitu. motret orang nangis. Iya kan? Iya banyak banget yang gue suruh nangis. nangis. Tuh akan sulit gitu, entah kenapa. Gue foto-foto yang black and white terutama, kayak anjing black and white, terus posenya secara estetik dan secara konsep itu ya bikin mood kita tuh ngikut gitu ke sebuah frame, dimana cuma satu frame dalam satu waktu itu kita berada di satu frame bisa berlama-lama gitu. Dan sekarang ketika gue lihat AI yang mencoba untuk kan artifisial kan pura-pura buatan kan, itu belum dapet buat gue, kayak kok belum dapet ya secara ekspresi manusia. Itu gue setuju. Secara feels itu nggak. Ada teman gue yang bikin, ini film pertama gue buat, kayak filmnya film sedih, tapi kok ketika ngeliat ya mungkin kan karena udah awal-awal ya, awal-awal jadi yang gue kurang dapet nih feelsnya. Memang gue tetap ada concern di wilayah
sensitivitas kita sebagai manusia untuk merasakan hal-hal yang kita lihat gitu. Ya, ya, ya. Kalau lu sedih ya, ada film sedih kita ngerasa interact dan attach sama feels tersebut. Iya, iya, Ketika iya, ada iya. orang yang senang, kita empatinya juga ada, ikut ngerasa senang. Terus kalau kita ngerasa ada satu video yang marah, ya kita juga ikutan marah. Yes. Nah, gue nggak tahu kalau AI udah sejauh mana. Even kemarin VO3 pun bikin kan, yang apa sih yang mereka udah mulai Ekspresif. develop ekspresif. Ya. Tetap kayak, kok nggak dapet ya di gue? Nah, kalau itu menurut gue ya, buy time aja. By time, iya By tentu pasti. Buy time aja. Karena Itu kita udah, juga by time merasakan. udah abis itu semua, bisa itu. Itu dia. Ya, makanya gue sempet kayak, anjing ini gimana ya gue ya. Jadi emang agak-agak dilematis ketika gue harus mengikuti teknologinya, dan gue harus keep up with sisi kesenian gue yang sudah terlalu Usus. Iya. Bener. Itu. emang ada agak Dilema ya. dilematis, apalagi ketika harus berurusan dengan apa ya, para pekerja yang harus nganggur gitu. Wah, itu sih. Itu buat gue kayak anjing nih, how to make this. Apalagi, Iya, apalagi gitu. Apalagi kemarin kan dia bilang AI emang nggak bisa bikin art. Pertama kali yang dikeluarin apa? Art. Yang dibabat habis art, ilustrator segala. Kebabat. Mati semua kan. Makanya kayak waduh, teman-teman gue yang dulu jadi ilustrator, nggak tahu udah sekarang hilang namanya ketika orang-orang sudah mulai bahkan nih, klien-klien yang besar pun udah pakai AI sebagai material promosi mereka. Ya udah pakai AI semua. Ada satu calon klien kita biar bikin komersial, simple. 500 juta. Nggak suka banget sama hasilnya. Datang ke kita. Bisa nggak bikinin kayak gini? Bisa. Berapa? 15 juta. Gas, kemarin gue 500 juta. Gue nggak puas. Nggak puas? Dia nggak puas yang sama yang 500 juta. Mana kan ya? syuting nggak bisa revisi shot dan lain-lain kan? Iya. Itu. Ya kadang Itunya sih. ya susah ya kita ngomongin feels manusia, taste manusia juga kayak ya udah itu balik lagi ke kita dan kliennya. Gitu. Ini gue izin ini ya mendumb down. Cuman kalau lu nggak terima nggak apa-apa. Down itu apa? Mendumb down tuh Bar dumb down. Dumb down itu apa ya? Buya Duck bukan. down. Duck down. Dumb down kan Membuyarkan. bukan. Lu kan tadi ada statement, gue bikin statementnya gue sadur menjadi segoblok mungkin, ya. Gue izin ya. Cuman kalau nggak setuju nggak apa-apa. Okay. Jadi gini, kalau dari sisi seniman, mungkin gini, dulu editor film harus nge-cut roll film sendiri. Ketika editor film yang merasakan nge-cut film itu adalah bentuk dari seninya, ngelihat Adobe Premiere, ini apaan anjing? Mana roll filmnya? Gitu. Kalau menurut gue mungkin cara pandang gue begitu. Bakal banyak yang nolak, iya. Cuman apakah ini karya seni? Ini karya seni. Cuman apakah ini sama seperti karya seni kita film motret langsung atau syuting langsung? Jauh berbeda. Iya. Gitu. Nah, gue pengen ini deh. Gue pengen tahu ya. Lu sekarang sudah menjadi seniman, seniman yang paling di ini ya. Salah satu yang paling terkenal lah. Masa? Dari seniman ya. Kagak, ya, ini masih banyak. Ya salah satunya lah. Ya satu. Salah satu. Pasti ini setiap orang punya origin story. Story? Dari keresahan. Oke. Apa keresahan lu di awal-awal? Entah di masa nih? kecil atau di awal-awal berkarya. Keresahan gue tuh pengen apa ya, sebetulnya di dunia itu banyak hal-hal lucu yang harusnya ditertawakan bersama gitu. Oke. Namun entah ketika kita mau ketawa pun ada beberapa koridor yang harus kita sebagai manusia itu harus dibatasin gitu. Oke. Jadi
ya lu kalau misalkan mau ketawain sesuatu, ketawain aja gitu. Jadi emang gue ngomongin soal ketika kita bisa tertawa di wilayah yang menurut kita lucu, yang menurut kita bisa ketawain aja. Oke. Jangan takut, maksudnya jangan sungkan untuk ketawa gitu. Maksudnya kita bisa menertawakan hal-hal sekecil apapun gitu. Dan kadang-kadang kita itu, ya terutama sekarang ya, semua hal-hal yang bisa ditertawakan udah ada koridornya gitu, norma-norma tertentu yang harus dipatuhi sama ya norma tersebut gitu. Jadi yang emang ya Kayak sekarang kita nggak boleh ngatain bencong. what the F gitu. Dulu kita bisa lo ngomongin bencong, Iya. ngomongin lo homo. Nah itu tau bisa gitu aja. tuh. Kayak homo lo. Nah itu kita sekarang udah nggak bisa. Dan why gitu? Kena apa degrade apa ya atau upgrade? Enggak sih, ini Atau apa? menurut gue penurunan sih. Penurunan sih buat gue. Iya kan? Banyak larangan-larangan yang sebetulnya nggak penting gitu. Ya apalagi, Sekarang gue ngomongin lu gendut. gila lu itu tidak menghargai perjuangan gue. Lu nggak tahu gue, gitu, langsung gitu biasa Gua tuh orang-orang. apa sih bahasa sekarang tuh apa? SJW, Bukan. Bahasa woke, bukan. apa tuh? Istilah gendut tuh apa sekarang? Obesitas. Itu lebih hina lagi ya. Oh anjing, gue tahu lagi plus size. Iya. Lu tuh plus size. Anjing Apa? capek gue ngomongnya. Self love anjing, iya. Enggak, sumpah orang-orang gendut di Iya, luar iya. sana, lu sakit. Gue juga sakit, gue juga gendut, gue terima. Orang, gendut, obesitas. Ya emang iya sih. Tersinggung gue, cuman ya udah mau gimana gue gendut. Iya maksudnya gue juga kan kayak gue pendek gitu. Pendek. Ya biarin dong apa Iya, gitu. iya. Emang iya pendek. Dan ketika itu menjadi sebuah apa ya. Bukan hukum, apa ya. Itu lebih ke Normal sih bener. itu normal, itu tuh hal yang normal kok. Lo ketika lo ngomong ke teman lo, gendut, bencong, lo apa gitu, itu normal, just saying aja gitu. Ya gue juga, teman-teman gue banyak yang gay. Gue bilang, hombreng, sini dulu lu. Iya. Kayak gitu santai-santai. Itu normal. Namun ketika kita ngomong itu di sosial media itu menjadi sebesar gitu. Sosial media kan emang isinya anjing kayak SJW bro. Hampir semuanya Kayak, SJW. Wah, social justice warrior tuh emang kadang-kadang mungkin mereka kesepian ya. There's no one to talk to. Ada apa sih sini ngobrol sama om? Ngobrol loh. Jangan Nah, om anaknya udah 4. Banyakin ngobrol sama teman-teman. Jangan berkutat di ideal of your opinion itu ideal buat lu doang gitu. Lu tau gak itu, ini tuh sebenarnya kalau menurut gue ya, sangat tidak cocok. Apalagi kita di negara demokrasi ya. Sekarang orang sudah terlalu takut untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Iya gak sih? Padahal udah terjadi loh di Indonesia pembantaian komunis itu karena kita nggak Terlalu takut. untuk membahas ini. Ngomong. Padahal negara ini dibangun pahamnya Tan Malaka. Ya ngomong aja kayak free speech. Lu ngomong dikit aja hilang Iya. besoknya. Iya kan? Besok, kemana ya dia kok udah nggak hilang, akunnya kok hilang, kok diturunin. Belum lagi buzzer yang ngikut ngatain. Jadi itu sebenarnya keresahan lo ya. Kenapa kita sekarang nggak bisa tertawa nggak bisa selepas dulu gitu. Contoh kecil aja. Ini zaman gue nge-YouTube deh. Ya nggak sih? Lo bisa ngetawain apapun di YouTube, tapi ketika udah terjadi monetisasi, claiming copyrights, itu terbatas. Habis itu kayak anjing. Gue sebagai orang yang berkutat di wilayah rip off, itu terbatas. Ya nggak sih? Iya. Kayak sekarang nih, film gue yang si Goban Manusia Robot udah hilang. Hah? Iya. Udah hilang di pasaran, di YouTube udah nggak Satria ada. Batang Hitam. Konak terus. Satria Batang Hitam. Kalau itu gua up sekarang, SJW pada Iya. apaan nih konak-konak? Ini pasti kerjaan orang-orang yang tidak punya kerjaan. Apalah gitu-gitu kayak anjing apaan? Kerjaan gua ini kok. Iya.
Ya kadang-kadang ada gitu, ada mungkin penurunan ya, bener kata lu ya. Bener. Penurunan etik apa ya? EQ apa ya? Menurut gua penurunan EQ sama sebenarnya ini kan sudah terjadi di industri besar seperti Disney. Disney itu kan kemarin Iya, menggembar-gemborkan sana. ya, LGBTQIA+, I am not against LGBTQIA man, but then lu ya ngerasain kan? Iya. Sekarang lu isi kontennya di She-Hulk, di apa series apapun itu harus ada karakter gay, karakter apapun Iya, itu. iya. Itu semua Turun harus kan sahamnya dimasukkan. Disney. Gitu lah. Maksudnya Enggak. ya di mana Donald Duck yang tidak bercelana lagi. Iya. Udah kemana? Gitu. Sangat sayang sih. Nah, tapi yang gue rasa seniman-seniman seperti lu sekarang juga jadi tidak memberanikan diri untuk bersuara. Mungkin kalau gue pribadi, Dari lu pribadi aja. ya kalau gue pribadi sih lebih concern sama bertahan hidup sekarang. Oke. Karena kan Yes, oke yes, lah, yes. kalau zaman gue waktu dulu, wah menyuarakan apapun, Yes. dar. Namun seiring berjalannya waktu, kita udah tua, kayak Anak udah 4. kayaknya anjing empat. Kayak udah mikir, nggak perlu nanti aja. Udah gitu-gitu udah mulai udah mulai di teras bengong berlama-lama ngerokok. Tek, lihat orang lewat ngerokok, tahu-tahu udah dari jam 8 sampai jam 2 sore. Gini doang nih. Set bapak-bapak tuh. Di depan teras aja udah bengong. Oke. Jadi yang emang seiring berjalannya waktu dan usia kita melihat point of view-nya tuh udah berbeda aja gitu ketika ngeliat sesuatu hal yang emang pengen gue kritik nih, tapi buat apa sih? Kadang-kadang ada gitunya. Kayak misalkan, aduh gue gak suka banget sama ini, tapi ngapain deh, kayaknya cuman luapan sementara. Tapi efeknya kadang-kadang bisa nyampe Ya. lama. Kayak gue pernah perang sama anak-anak K-popers kok. Kayak buat gue gak penting gitu. Kayak ngomong nge-tweet apa, tapi diserangnya sampai 2 minggu, Pak. Buset. Gila, buat apa gue berantem kayak gini doang. Perihal nge-tweet doang. Tapi menguras energinya, Pak. Gue mikir ngomong apa. Dan buat gue itu exhausting. Jadi ya, buat apa sih? Semua orang berbeda kok cara pikirnya. It's okay to be different. It's okay, gak apa-apa lu punya point of view ini, point of view itu. Gak apa-apa. Sama kayak selera makan, selera musik. Buat gue Green Day jelek. Ya gak apa-apa buat gue. Tapi lu nggak tahu dia tuh yang mempopulerkan bodoh. punk. Dia tuh gitu kan biasanya. Avenged Sevenfold, fuck you. Gak apa-apa, it's okay, jelek gitu buat gue. Tapi ya itu kan selera. Baik lagi soal pendapat, POV. It's all about POV. Jadi ketika lu gak suka sama hal tertentu, tidak perlu memaksakan gue untuk suka juga gitu. Jadi ya let it be aja, gak apa-apa loh. Jadi ya. Gue ada sedikit senang, sedikit sedih, sama sedikit apa ya? Karena? Sedikit senangnya karena ya pendewasaan seorang seniman, Bapak Fluxup ini sangat gue rasakan. Sedikit sedihnya karena Indonesia kurang seniman-seniman vulgar. Seniman vulgar. Bro, vulgar dikit diturunin, bro. Itu dia. Vulgar dikit anjing diturunin, bro, dari galeri besar. Majangin sebuah karya tiba-tiba diturunin, geblek. Bayangin FYP TikTok sekarang. Iya, cewek-cewek joget. Terlepas itu karyanya jelek atau bagus ya. Yes. Tapi FYP TikTok sekarang cewek-cewek joget, explore Instagram cewek-cewek belahan segala macam. Giliran kita berkarya sesuatu yang vulgar bukan pornografi ya. Kok vulgar as in konsep. Satu hal yang gue bingung. Tadi gue sedikit bahagia, sedikit sedih, sedikit bingung. Karena? Ya orang-orang kayak lu gitu ya, yang lebih kayak ya udah ngapain lah kita respon. Kalau gue sih bukan ngapain direspon ya. Kalau gue sih kayak ada beberapa episode podcast ini
yang ya kan gue jadi host ya, lu lagi ngomong gue potong gitu ya. Banyak tuh yang komennya, bisa jadi host nggak sih? Nggak bisa, gue fotografer anjing. Tapi gue diemin aja gitu loh. Bahkan gue encourage mereka jangan dilihat-liatin komen kayak gitu, balesin juga nggak apa-apa. Karena kalau gue ngeluarin satu statement dan orang nggak peduli, nggak setuju, kalau gue udah di tahap nggak peduli. Ya. Nah, tapi banyak orang di sana yang ketika punya gimana ya, ide dia nggak diterima sama masyarakat, depresi apa segala macam gitu loh. Dan biasanya orang-orang yang suara mayoritas gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ya Ya bingung. mungkin kalau untuk yang komen-komen dibiarin aja. Maksudnya kalau untuk komentar juga kan emang haknya mereka sebagai netizen. Bener. Ya silakan berkomentar. Cuman keputusannya kan ada di kita nih. Iya. Ya kan kalian kan cuma menonton hasil jadi. Iya. Dan kita sebagai narsum, ya gue punya pemikiran yang ini dan yang nggak bisa dirubah sama kalian gitu. Jadi Bener. emang ya udah, why gitu. Gue punya pemikiran sendiri dan kalau misalkan menurut lu nggak cocok, ya nggak apa-apa. Ya. Emang harus beda kok. Emang harus beda kok manusia kalau sama semua. Oh mau jadi apa? Jadi AI. Mau jadi AI dong. Mau jadi AI semua. Ya. Ngomong aja dulu. Begitu. Kan enggak, maksudnya ketika lu punya energi untuk berkomentar, ya silakan berkomentar. Namun, baik lagi, ya standar moral pun berbeda-beda. Oke. Punya kalian standar moralnya begini, ada standar moral TikTok, ada standar moral Twitter. Itu beda-beda loh. Ya. Lu bisa ngebedain loh. Komentar anak-anak TikTok sama komentar anak-anak Twitter sama komentar anak-anak Instagram yang user itu, wah gila. Ya. Beda banget cara responnya. Dan itu nggak apa-apa, silakan aja. Tapi nggak perlu lah lu saling, anak-anak TikTok tuh gini banget ya, kayak kandang monyet anak TikTok. Bro, emang Twitter bagus. Iya. Isinya SJW semua kok. Ya. Maksud gua, that's fine, ada entitasnya sendiri-sendiri lah. Ya. Jadi ya itulah, perbedaan-perbedaan itu kan jadi ya itulah. Sebenarnya indah ya, harusnya. Indah harusnya indah ya. Harusnya indah ya. Tapi dilukai sama Oke, gue masih ada beberapa pertanyaan, cuman ada yang mau nanya nggak kalian? Coba. Lo sini aja Lim, biar kamera nggak ganti-ganti. Sini, lo kesini. sebutkan dari universitas mana, fakultas apa, Mau nanya apa nih? dari Langsung aja, mana? Bang, ya. Bang Ucup, tadi kan di awal kita udah bahas tentang AI ya, tentang AI generate sama tentang persona Fluxcube ini. Dan abang di awal bilang kalau karakter Fluxcube ini file raw-nya itu bisa dikasih ke orang secara gratis kan. Tapi apakah Bang Ucup ada kepikiran dengan konsekuensinya di mana orang bisa menyalahgunakan persona Fluxcube ini pakai AI, kayak nanti di generate suaranya, karakter juga di generate gitu Bang. Oke. Kesana Saya anulir berarti nggak boleh. Saya anulir berarti nggak boleh. Nggak akan gua kirimin. Nggak akan gua kirimin vektornya kalau ada concern ke situ. Nggak akan gua kirimin. Terima kasih tipsnya. Tidak menjawab ini. Gua anulir. Tapi ada concern kayak gitu ketika ini gue sempat gue jualin kan stopnya kan, tapi yang bentuknya yang ini nih, yang mask gitu. Oke. Yang bentuknya vacuum forming. Oke. Nah, sempat gue jualin. Namun gue ada concern juga ketika si penggunaannya untuk apa. Nah itu kadang-kadang gue nggak tahu. Walaupun taruh lagi nih. Kemarin sempat ada yang viral, gue lupa namanya siapa. Jadi ada maling ketangkep. Maling ketangkep, digebukin, pakai baju dead squad. Di-mention dead squadnya. Minggu lalu baru datang lagi ke sini. Iya, ya maksud gue, itu udah di luar apa ya? Kendalinya lah. Kendali kita sebagai
apa ya brand, misalkan lu taruhlah pakai brand gitu, Iya, lu iya. punya apa, lu ada Agres ada Ayo nih. terus ada maling pakai Heeh. baju ini. Iya, iya. Nah, sedangkan kita kan, ya lu kan gak bekerja di wilayah permalingan. Iya, iya, iya. Nah, iya. tapi mereka, si para oknum-oknum ini menggunakan baju tersebut untuk melakukan kejahatan. Iya, iya. Itu udah di luar kontrol. Namun, ya kembali lagi sama kita sebagai sebagai kreatornya, ketika ada kendala tersebut mau ngapain? Kalau misalkan tadi lo bilang apakah takutnya disalahgunakan, ya berarti gue tarik kembali, gue nggak akan ngasih. Simpel. Iya, iya, iya. Karena harus beneran. Kalau kita harus tahu konsekuensi juga sih sebenarnya. Ketika ada masukan ini, bang, lu nggak takut ada disalahgunakan? Oh ya udah, gue takut deh. Ya udah gue takut deh, gue nggak jadi ya. Oke, terima kasih. Ini fun fact ya, minggu lalu baru ngobrol kita sama Bang Stevie Item ya. 90% merch Dead Squad itu palsu. Ya. Dan lu tau nggak, Stevie Item nyamperin ke orang yang bikin kaosnya, terus ngapain dia? Coba tebak. Ngapain? Tebak. Membeli, ngeborong. Nggak, dia bilang, ya udah nggak apa, jualan aja. Kayak gitu anjing Stevie Item. Iya. Brandnya udah terlalu gede soalnya si Dead Squad. Itu pun yang akan gue lakukan ketika brand gue gede. Kalau misalkan ada yang memasukkan, contohnya gini, gue sempet dulu punya cita-cita ketika gue bikin film, karya gue dibajak sama DVD. Bajakan. Iya, iya, DVD iya. bajakan. Itu achievement buat gue. Iya, iya, iya. Ketika, tapi bentuknya yang DVD ya. Iya, iya, iya. Kalau digital kan ya udahlah, itu buat gue ya udahlah, itu bagian hal-hal yang emang harus dilakukan sama pihak Berwajib. yang berwajib. Cuman kalau ketika udah dalam bentuk fisik, itu karya gue ada di dalam bentuk fisik dibajak, itu kayak anjing achievement banget. Iya, iya. Karena berarti pasarnya gede tuh. Iya, karena marketnya buat gue kayak anjing, ternyata mereka paham ya. Hmm, Karya seni. iya, iya, Nah, iya, itu iya. achievement buat gue sih. Oke, Tadi- oke, oke, oke. Lu mau nanya lagi tuh? Ah, mau nanya apa lu? Masuk, Masuk silakan. sini. Ya. Buruan. Lo pakai mic gua aja nih. Dari ormas mana? Sebutkan. Oke. Di sini dong. Oh, iya. Oke, jadi sedikit pengenalan background saya dulu. Saya ini fotografer, videografer. Kemudian saya ngelakuin hal yang hal tersebut itu saya sukai. Cuman sekarang saya ngelakuin hal tersebut by AI. Saya generate dan wah, hasilnya bagus ya. Hasilnya keren dan cepet nih. Di satu sisi saya suka sama AI. Tapi di sisi lain saya ada kekhawatiran gimana ya nanti di masa depan atau suatu saat saya itu nggak bisa pegang kamera lagi atau hasil dari kamera itu udah nggak ada nilai seninya. Nah pertanyaannya, Bang Fluxup ini ada nggak perasaan kayak gitu di posisi abang? Oke. Berarti mau resign ya? Anjing mau resign. Ini mau resign ya? Pesangon, siapin pesangon. Oke. Ya perasaan hal-hal yang kayak begitu sebetulnya lumrah kita sebagai entah itu merasa termudahkan atau merasa sedih ketika harus meninggalkan hal yang kita sukai ini gitu. Kayak misalkan ya fotografer, terus ketika kita senang nih sama hal baru ini, akan lebih baik ketika lu berjalan beriringan. Maksudnya ketika lu juga masih ngulik dan lu udah hebat banget nih moto fotografi. Udah tahu gini secara tegas sudah paham, tapi lu menemukan hal yang lebih efisien mungkin. Lebih efisien dalam menggunakan AI. Tapi lu nggak terasah terus nih si fotografer si skill fotografinya, ya lu bakalan tertinggal juga gitu sebetulnya buat gue. Kayak misalkan gue dulu jago banget 3D Max. Gak pernah gue pakai, gak pernah gue latih. Bego gue. Ketika gue megang Blender kayak anjing Blender udah beda nih.
udah beda nih Blender sama 3D Max agak beda nih ininya. Kan kalau Blender kan lebih simpel kan. Nah itu kalau nggak lo latih bisa bego seperti gue Katik. Jadi yang kayak lo DaVinci Resolve sama Adobe Premiere Ya. itu juga kan beda kan. Nah, dan itu ketika lo ngelihat itu sebagai, tapi lo punya basic kayak editing, skill lo yang lo punya itu ketika pasti lo udah punya nih, kayak timeline di sini, Ya. ini fungsi EQ tuh di sini, itu pasti udah paham kalau lo tuh masih tetap belajar dibanding lo harus kan kalau AI kan lo by prompting kan, Yes. lo nggak yang dilatih tuh ininya doang, kepala apa isi kepala yang harus lo lakukan apa, ketika ini, tapi ketika lo prakteknya tidak lo jaga secara berkala lah, intinya lo gak usah harus kamera terus, Ya. AI terus, jadi emang harus beriringan aja seperti yang gue bilang tadi, kita harus jalan beriringan, lo punya skill fotografi juga jalanin juga, perkembangannya juga lo ikutin, AI juga lo ikutin, secara perkembangan juga lo kerjain juga, jangan terlepas lah, ini tuh sebenarnya dua hal yang harus tetap lo jaga. Beriringan gitu ya. Lu jagain aja sampai apa ya? Sampai ada menemukan titik nyaman lu. Yes. Lu pasti bakal kembali lagi ke hal yang lu paling suka. Ya. Gue yakin. Ketika lu ini udah terlalu praktis nih. Ya. Udah praktis banget, udah tinggal tapi lu kangen sama lihat kamera, lensa lu gini, lu kekernya. Ya. Lu ngelihat viewfinder tuh kayak gitu, anjingnya kayaknya lebih gitu. Greget. Greget lagi tuh ada pasti. Sama kayak seniman yang udah mulai ke digital, ketika lu balik lagi ke goretan cat air sketsa itu, kalau lu nggak latih itu dengan baik, hilang. Ya. Hilang skill lu manual tuh hilang. Nyampur catnya gitu. Wah, itu enak banget. Ya. Nah itu gue rasain sebenarnya. Jadi gue ya alat udah high end gitu ya. Motret udah pasti bagus. Kenapa? Karena alatnya bagus. Iya. Terus kemarin gue makanya beli kamera Leica, kamera digital, yang kalau emang gue nggak bisa motret ya gue jelek aja hasilnya. Iya. Gitu loh. Jadi itulah Iya, alasan tetap gue beli emang Leica. Skill itu tuh emang tetap harus dijaga gitu. Bener. Jangan ketika kita udah nemuin yang praktis, lu concern di praktis ini terus aja. Terus lu lupa sama roots lu yang harus lu jaga gitu. Ya akan terkikis lah lama-lama. Lu akan lama-lama kayak gue kok lupa ya gini. Sama kayak itu keberkesenian. Yes. Beneran. Teknologi kan cuma pengembangan doang, tools doang. Kayak tadi lu bilang kamera film. Iya. Dulu kamera film ya tentu pakai pita, pakai Iya. RAW, pakai 8mm gitu-gitu. Cuman ketika kita udah menemukan Digital. hal editing yang lebih advance, yang lebih digital, ya mau nggak mau kita harus adapt sama teknologinya. Namun ada tuh yang tetap Ya. masih banyak. Kalau Banyak, film banyak, tuh banyak banget. Banyak. Itu kepake juga di wilayah yang kita mau ngambil esensi, kita ngomongin soal film. Film itu harus pakai roll, harus pakai kamera film gitu tuh. Ada juga yang gitu. Itu untuk pendekatan pendekatan emosionalnya. Mungkin itu akan lebih attach sama hal-hal tersebut dibanding sama yang lebih praktis lah. Ya Quentin Tarantino, Christopher Nolan masih pakai raw film itu. Iya. Dan ada juga kan, nah kalau gue bagian yang gue senangin itu adalah practical effect. Oke. Practical Nolan banget effect buat gue itu adalah sebuah Karya seni tersendiri ya. kreasi tersendiri yang emang harus kita sentuh, harus kita rasakan, experience, dan emang ya itu nggak bisa tergantikan sama AI juga gitu. Ya. Ketika lu harus bikin ledakan, duar, ya udah di AI cuma duar gitu doang. Tapi ketika kita lihat efeknya yang praktikal, kayak Beda. anjing. Coba lu bikin cara pentol pakai AI kan nggak Iya. beda Iya, gitu kan. beda itu konsep yang duar, maka kita kayak oke. Iya. Oke, tapi ketika lu jadi itu praktikal akan lebih kayak pernah deh gue yang bikin serpentol yang lebih, kan gue dulu sempat bikin web series kan, Oke. web series stop motion. Hmm. Stop motion ya gitu, gue menyentuh karya stop motion gue,
encok gue kambuh, pegel-pegel gitu. Tapi terbayar ketika gue udah ngedit depan komputer tuh kayak bikin per frame itu per second gitu kayak anjing bisa gerak dong. Sudah sesimpel itu gitu. Sesimpel gue bersentuhan dengan itu terus gue edit dengan teknologi yang sekarang gitu. Ya itu saling bersinergi gitu. Begitulah guys. Oke lah. Pertanyaan terakhir dari gua. Enggak nih, masih ada 2. Masih banyak. Enggak, dua aja. Satu, ketika lu pakai topeng, Ya. lu merasa menjadi diri lu merasa lebih berani atau gimana? Sebenarnya gue akan lebih berani ketika gue buka topeng. Wow! Eksklusif! Ini dia era Fluxip yang baru sudah buka topeng guys. Iya. Frame-nya yang ini aja udah. Pas gue buka topeng, frame-nya yang ini balik. Iya. Tetep ke situ. Agak dibuka. Pakai AI. Brad Pitt nih bukannya. Ini pakai defect yang nempel gitu. Oke. Kayaknya gue lebih untuk bersuara, gue kayaknya lebih enak tanpa topeng. Karena dimana kalau gue bertopeng itu lebih ke arah apa ya? Ini tuh AI loh, ini tuh artifisial juga loh. Kalau ini artificial persona. Ini tuh persona artifisial loh. Iya. Sebetulnya yang kalian selama ini lihat tuh artifisial. Oke. Hai, saya artifisial. Hai, saya menggunakan VO3. Ada kan ini? Ada. Yang kalian lihat ini bukan manusia, saya AI loh. Gerakannya aneh-aneh. Ya jadi buat gue akan lebih terbuka lagi ketika gue membuka topeng. Namun karena gue sudah tersebar sebagai persona bertopeng ya gak apa-apa. Jadi gue lebih memilih antara dua aja. Untuk kehidupan pribadi gue buka topeng lebih ekspresif sebenarnya. Oke. Tapi kalau di sini gue menjadi persona yang lebih nakal. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Yang kedua kan? Ya, pertanyaan terakhir adalah apa lagi ke depannya untuk Fluxcup? Gue lagi concern bikin film kayaknya. Lagi pengen bikin film dan mungkin untuk mengisi hari-hari gue tiap hari gitu, gue pengen mencoba untuk berkarya lagi lewat live dubbing streaming di TikTok. Give mawar, tap layar guys. Tap layarnya guys, keranjang kuningnya guys, jangan lupa guys. Oke. Ya gue lagi mencoba untuk live streaming, live dubbing. Oke. Jadi ada mungkin sekarang gue mau agak-agak fokus di live streaming itu untuk bikin karya. Karena kan karya gue kan kalau perhatikan ya itu live dubbing kan, semua kan dubbing. Jadi yang ya gue bakal bikin dubbing tapi live dan habis itu bisa dinikmati sama teman-teman juga. Oke. Situ. Teman kalau untuk kedepannya tunggu saja, gue lagi ada pitchingan baru film panjang, feature film. Oke. Pasti kita tunggu-tunggu ya. Oke lah. Oke. Fluxcup, Domain the legend. Terima kasih waktunya. Sukses mentor Terus sama-sama. Terima kasih. Berhenti sejenak, beri tubuhmu pesona. Enggak, langsung aja. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau Banyak botox nih biar senyum terus. Season 2 rap guys. Fluxcup gila oke. Thank you Agres. Thank you Kojovan, Dani semuanya yang udah support, ayo ngobrol.